Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga nikmat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengisi hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, mengawalinya dengan sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Apalagi kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, syahrul mubarak, kata Nabi SAW. Ada satu ayat yang sering diingatkan oleh ulama kita tatkala berpisah dengan bulan Ramadan, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian, kata Allah, seperti seorang wanita yang menenun kain, yang kalau tenunan jalinan kainnya itu sudah jadi, sudah kuat, ia urai lagi, ia bongkar lagi. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, dulu di Mekah ada seorang wanita yang pekerjaannya setiap hari itu menenun kain, menjalin kain. Yang ada dari wanita ini, kalau tenunannya itu sudah jadi, dia bongkar lagi, dia urai lagi. Kalau sudah dia bongkar, dia kerja lagi dari awal. Ya, istilahnya kita orang Bugis jama-jama buku. Ya, tidak ada selesainya, jadi ngebongkar gitu. Sudah ngebongkar, bikin lagi, jadi ngebongkar lagi, tidak ada selesainya. Maka Allah di dalam Al-Quran mengingatkan, jangan seperti yang wanita yang begitu. Maksudnya apa? Kenapa ulama kita sering mengutip ayat ini kalau kita berpisah dengan bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kemarin kita sudah memiliki pencapaian yang luar biasa. Ternyata kita bisa puasa setiap hari, sebulan penuh lamanya. Bahkan di antara kita mungkin khatam Al-Quran, ada yang sempat mengkhatamkan tilawah Qurannya. Ada yang menjaga sholat malamnya dalam bentuk sholat tarawih di awal waktu. Maka pencapaian kita kemarin di bulan Ramadan jangan dibongkar lagi. Mungkin puasanya tidak seperti bulan Ramadan karena tidak ada puasa sunnah yang sebulan penuh lamanya. Tapi masih ada puasa-puasa sunnah. Ya, di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Di luar bulan Syawal nanti paling minimal ada puasa 3 hari di setiap bulan. Bisa di hari-hari putih atau di hari-hari yang lainnya. Kalau kita ingin meningkatkan lebih, ada puasa 8 hari, yaitu Senin dan Kamis, 8 hari dalam setiap bulannya minimalnya. Kalau mau lebih di atasnya lagi, ada yang 15 hari sekitaran itu, yaitu puasa Daud.
Nah, itu puasa-puasa sunnah yang ada di luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan bacaan Quran kita. Kemarin waktu bulan Ramadan, sekarang sudah berapa Syawal ini? Sudah 19 atau 20 Syawal. Seharusnya kita sudah memiliki bacaan Quran. Mungkin kemarin 20 Ramadan atau 19 Ramadan, di antara kita sudah ada yang menamatkan bacaan Qurannya. Tapi sekarang 19 Syawal, siapa di antara kita tidak usah menamatkan Quran? Selesai surah Al-Baqarahnya 2-3 juz. Puasa Syawal kita pun agak berat juga. Apalagi di bulan Syawal banyak acara pengantin. Baru ibu mulai Syawal ternyata ada undangan ini. Karena memang banyak acara di bulan Syawal itu, banyak acara pengantin. Ada acara halal bihalal. Ada juga jamaah pengantin. Oh, ada juga jamaah pengantin, alhamdulillah. Banyak sekali, artinya diterapkan. Akhirnya kadang-kadang kalau kita tidak atur dengan baik, biasa baru muncul pertanyaan, kalau sisa 5 Syawal, tapi Ustaz masih bisa kalau puasa Syawal ini? Nah, Syawal sisa 5 yang 4, yang masih bisa puasa Syawal tapi tidak bisa 6 hari. Tidak bisa mendapatkan yang 6 hari. Karena biasanya selalu ditunda-tunda, besok masih ada di 10 hari. Akhirnya nanti baru saya ternyata sisa 4 mami. Baru bertanya ke Ustaz, tapi Ustaz masih bisa ke puasa Syawal? Maka perlu diatur ritme ibadah kita dengan baik. Padahal di bulan Ramadan kemarin kita bisa berpuasa sebulan penuh jamaah sekalian. Jangankan yang haram, yang halal saja bisa untuk kita tinggalkan sementara waktu. Makan dan minum perkara haram berubah dalam agama kita boleh, tapi bisa kita tinggalkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Mencampuri istri, ibadah asalnya, tapi ternyata bisa kita tinggalkan untuk sementara waktu, ternyata bisa nih. Kalau yang halal saja bisa untuk kita tinggalkan sementara waktu, seharusnya yang haram lebih bisa untuk kita tinggalkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita bisa menjaga sholat malam kita. Ya, kalau kita lebih nyaman kayak bulan Ramadan kemarin, sholat malam memang sebelum tidur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan opsi yang seperti itu. Minimal witir sebelum tidur. Kayaknya saya lebih nyaman kayak Ramadan kemarin, sholat memang maka sebelum tidur. Silahkan sholat malam sebelum tidur, sholat witir minimal. Ya, tentu saja yang lebih afdol kalau kita bisa bangun sebelum adzan subuh. Bisa sholat malam 2-4 rakaat atau sampai 8 rakaat, lalu kemudian witir. Bacaan Quran kita juga seperti itu jamaah sekalian. Jangan sampai kita membangun asumsi sekarang nanti di bulan Ramadan lagi dimulai lagi dari nol. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita nanti di bulan Ramadan berikutnya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab tentang akhlak dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita memasuki bab yang baru, yaitu bab majaa fi sifati syarabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar sifat minuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang biasa beliau minum? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa minum kopi? Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa minum jus sirsak? Kira-kira apa yang biasa diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kana ahabba syarabi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-hulwu al-barid. Adalah minuman yang paling disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minuman yang memiliki dua sifat. Al-hul, minuman yang manis,
Al-barid, minuman yang dingin. Ya. Ini mirip-mirip selera kita juga di bulan puasa. Minuman dingin yang manis. Ya. DHT dengan es batunya. Tapi tentu saja tidak seperti itu minumannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi hidup di masa yang masih betul sangat sederhana. Tapi ini dua sifat minuman yang sangat disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu minuman yang manis. Pada pembahasan sebelumnya terkait dengan wadah tempat minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gelasnya Nabi itu seperti mangkok. Bagian dalamnya dari kayu, kemudian di luarnya itu dilapisi dengan besi. Itu model gelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beda dengan model gelas kita. Yang kata Anas bin Malik, disitulah biasa dahulu diisikan susu, kadang madu, kadang nabi, air rendaman kurma, dan air putih. Ini yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Minuman yang manis, tapi rata-rata manisnya memang manis yang alami, air rendaman kurma atau air putih yang dicampur dengan madu atau dengan susu, ya, susu kambing, terutama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Isa, hakadha rawa Sufyan bin Uyainah, hadal hadits an Ma'mar. Hadis ini begitulah yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Makanya dalam hadis ini al-halawatu wal buruda, manis dan dingin, itulah sifat minuman yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanal ma yusta'dabu lahu, air itu sengaja didiamkan, tinggal beberapa lama agak dingin baru diminum. Karena Nabi hidup beda dengan masa kita, jamaah sekalian. Di masa kita ini begitu cepat, kalau kita mau minum air dingin dalam hitungan detik bisa langsung dingin, ada es batu atau apa, jamaah sekalian. Di masa Nabi yusta'dab, harus didiamkan lama, kadang-kadang dikasih bermalam di wadah tanah liat itu, kemudian besoknya baru diminum. Ya, dinginnya pun tidak seperti air dingin kita, jamaah sekalian, cuma dingin-dingin sedikit. Tapi itu sudah nikmat sekali bagi orang Arab, terutama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hari ini jamaah sekalian, mungkin dingin yang bagaimana dinginnya, itu dalam hitungan detik bisa kita request, bisa kita atur. Kalau dahulu jamaah sekalian, kalau mau minum air dingin yusta'dab, harus dikasih bermalam, didiamkan, besok baru diminum supaya ada dingin-dinginnya. Kemudian jamaah sekalian, airnya pun kadang mudi'a fihi ma yuhallihi aw yuzidu halawatahu mithla an-nabi. Nabi juga kalau mau minum air agak manis, bukan air yang biasa, maka kadang diberikan Nabi, apakah itu rendaman kurma atau rendaman buah anggur yang tidak sampai berfermentasi. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murid biqalil minal asal, fa'asbah ta'muhu hulwan bihalawatil asal. Kadang-kadang air putihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditetesi atau dituangkan padanya madu, sehingga airnya pun terasa manis. Ya, inilah yang biasa dikonsumsi, diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air putih yang didiamkan sehingga menjadi dingin, atau air putih yang diberikan kurma padanya sehingga ada rasa manisnya, atau ditetesi, dituangkan padanya kurma sehingga terasa juga manisnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini dua sifat minumannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu manis dan dingin. Itu Nabi senang minuman yang seperti itu. Ya, dan semuanya rata-rata sehat, susu, madu, rendaman kurma atau rendaman buah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, jangan sampai setelah membaca hadis ini igesori minum kopi atau minuman yang manis tapi dari gula, padahal kita mungkin sudah punya arah-arah ke diabetes.
Maka penting untuk kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Tidak setiap yang disukai, yang cocok dengan Nabi cocok juga untuk kita. Penting untuk menyesuaikan dengan kondisi diri kita. Nabi suka makan kambing, suka makan paha kambing, lebih spesifiknya lagi. Tapi belum tentu cocok bagi kita. Mungkin di antara kita sudah tidak cocok lagi makan kambing, apalagi kepala kambing. Ya kan kadang ada orang mengatakan, ini kan makanannya Nabi. Iya, itu Nabi, cocok untuk Nabi SAW, tapi belum tentu cocok lagi untuk kita. Mungkin kita sudah punya kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian IG somang kayak bulu bebek, ya, bisa parah, bisa stroke. Ya. Kemudian jamaah sekalian, jangankan kambing, kurma saja, Nabi pernah menegur Ali. Ali pernah makan kurma, ditegur oleh Nabi, berhenti. Padahal kurma makanan bagus, makanan kesukaan Nabi, cocok untuk Nabi, tapi tidak cocok untuk kesehatannya Ali. Karena tidak setiap makanan itu cocok untuk kita. Dan begitulah Islam, jamaah sekalian. Islam itu tidak sembarangan, tetap memperhatikan kondisi tubuh kita, apalagi kalau sudah ada rekomendasi dari dokter. Ada pantangan dari dokter, hindari ini Pak, hindari yang manis-manis, apalagi gula. Ini gula kayaknya sudah tinggi. Ya kita mengatakan, itu Nabi makanan kesukaan yang manis-manis. Apa tuh natokan itu dokter? Beda, konteksnya beda jamaah sekalian. Yang pertama memang Nabi cocok, yang kedua minumannya Nabi itu manisnya memang manis ya. Yang alami madu, air rendaman dua, sementara kita gula tak 3 sendok, 1 kali ngopi dan tidak cukup ngopinya 1 kali. Karena sampai 3 kali sakit kepalanya itu kalau tidak minum kopi. Sama dengan orang Arab jamaah sekalian, itu sudah jadi budaya. Kalau tidak ngopi dalam 1 hari itu orang Arab, itu dia tidak sakit kepalanya jamaah sekalian. Pernah ada tamu di Makassar, dari Madinah, saya temani, itu cari, bilang di mana di sini, saya mau ngopi. Tapi kopinya kan beda dengan kopi kita. Keliling kan tidak bisa, sakit kepalanya jamaah sekalian. Dan cari saja teh, ditawarkan es teh, justru heran. Aneh kalian orang Indonesia, kenapa teh jadi es? Ya teh itu ya hangat. Tapi kenapa di Indonesia ini bisa jadi es teh? Itu karena jadi budaya mereka jamaah sekalian. Akhirnya banyak di kalangan orang Arab sekarang itu menderita penyakit gula. Makanya Kementerian Kesehatan Arab Saudi itu sekarang di setiap restoran atau tempat makan selalu harus mencantumkan kadar gula dan kadar apa namanya itu kalau makanan itu yang harus dibakar itu kalau kita beraktivitas, kalorinya. Makanya kalau kita sekarang umroh itu di tempat-tempat makan selalu harus dicantumkan jumlah kalorinya, kadar gulanya juga, karena banyak sekarang orang Arab menderita obesitas dan gula jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ali bin Zaid an Umar bin Abi Harmalah an Ibnu Abbas. Dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn Walid ala Maimunah. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya. Saya bersama dengan Khalid ibn Walid. Faja'atna bi ina'in min laban. Lalu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Maimunah menghidangkan untuk Nabi dan 2 orang sahabatnya ini kepada Ibnu Abbas dan Khalid, yaitu laban, susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun meminum dari wadah tersebut, susu segar tersebut, wa ana ala yamini. Sementara saya, kata Ibnu Abbas, berada di samping kanan Nabi. Wa Khalid ala shimali, dan Khalid ada di samping kiri Nabi. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyarbatu lak, wahai Abdullah bin Abbas, sekarang giliranmu untuk minum. Fa in syi'ta
atharta biha Khalidan. Tapi kalau engkau ingin mendahulukan Khalid, maka itu menjadi hakmu. Fakultu, lalu kata Abdullah bin Abbas, ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan. Ya Rasulullah, saya tentu saja tidak mau mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bekasmu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu, wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Barang siapa yang sudah makan atau diberikan makan lalu dia membaca doa yang tadi yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi wa zidna minhu, dan tambahkan karunia-Mu ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan posisi susu, ia bisa menjadi minuman sekaligus makanan. Hadis ini jamaah sekalian memiliki beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Maimunah. Ya, Sayyidah Maimunah ini bibi dari Abdullah bin Abbas. Makanya satu-satunya anak kecil dari kalangan sahabat Nabi yang biasa nginap di rumahnya Nabi itu adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan Nabi ia sepupu satu kali. Dari jalur istrinya Nabi, ia adalah kemanakan dari Maimunah, karena ibunya Abdullah bin Abbas itu namanya Lubabah bintul Harith, saudari dari Maimunah bintul Harith. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan Nabi itu kadang tidur bertiga dengan istrinya Maimunah dan dengan sepupunya yang masih kecil Abdullah bin Abbas, karena ia mahramnya Maimunah, putra dari saudari Maimunah. Makanya banyak sekali hadis seputar privasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengetahuan pada umat berikutnya itu dari Abdullah bin Abbas yang masukkan. Karena ini satu-satunya sahabat yang biasa nginap di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumahnya Nabi itu kecil ya mas, kan di situ Tommy tempat tidurnya, ya di situ Tommy aktivitas kesehariannya jamaah sekalian. Makanya tidak sembarang sahabat yang bisa masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali seperti Abdullah bin Abbas ini jamaah sekalian. Suatu waktu beliau pernah datang ke rumah tantenya, ke rumah bibinya dan ke rumah Nabi, dan istrinya Nabi menghidangkan laban susu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diantara minuman kesukaannya itu adalah susu segar, susu kambing lebih tepatnya jamaah sekalian. Nabi selesai minum, ia ingin berbagi kepada sahabatnya. Dan adab dalam agama kita jamaah sekalian, kalau ada sesuatu mau dibagi itu diarahkan ke arah kanan. Kalau ada sesuatu mau diputar, mau dibagi itu ke arah kanan. Cuma kondisinya saat itu di samping kanannya Nabi anak kecil, sementara di samping kirinya itu sahabat yang lebih senior. Tapi dari sisi adab seharusnya yang kanan yang didahulukan. Makanya Nabi sampaikan, ini akhlak yang luar biasa dari Nabi. Sebenarnya ini jatahmu, karena engkau berada di samping kanan. Tapi kalau engkau ingin mendahulukan Khalid, maka itu menjadi hakmu. Karena di dalam agama kita ada namanya ithar, mendahulukan orang lain. Ipadio atau we, kalau ada yang bisa kita dahulukan orang, didahulukan saja dalam perkara ini. Kalau ada pembagian, kalau kita bisa dahulukan orang ini, nah itu lebih bagus dalam perkara dunia. Ada acara makan-makan, ya, jangan, tidak usah rebutan, ya, malah yang bagus, ya, saling mempersilahkan, ya, kita di duluan. Itu namanya ithar, itu yang dianjurkan di dalam perkara-perkara dunia. Al-ithar, mendahulukan orang. Tapi masalahnya jamaah sekalian, ini susu tetapi bukan sembarang susu biasa. Ini adalah bekasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' kesepakatan ulama kita, bekasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung keberkahan.
peninggalannya Nabi, bekasnya Nabi itu mengandung keberkahan. Beda dengan kita manusia biasa jamaah sekalian. Orang justru nggak mau dengan bekas kita. Tapi kalau bekasnya Nabi itu diperebutkan jamaah sekalian. Keringatnya Nabi, rambutnya Nabi dahulu disimpan oleh sahabatnya, terompanya Nabi, air sisa minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dittifaq, disepakati oleh ulama kita bahwa peninggalan sisa Nabi itu mengandung keberkahan. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa yang mau kasih dahulu orang ya Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan dari sisamu, dari bekasmu. Maka Abdullah bin Abbas itu tetap minum setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru nanti setelah itu Khalid. Karena ini unsur keberkahan, perkara akhirat. Ya, makanya dalam perkara ibadah bukan dianjurkan justru mendahulukan orang. Ya, kalau ada saf di depan kosong, ya bukan saling mempersilahkan, tapi seharusnya berfastabiqul khairat. Ya, kalau mau saling mendahulukan dalam perkara dunia, makanan, ya, ada apa begitu, itu lebih bagus kita dahulukan orang. Tapi dalam perkara keberkahan dan akhirat, seharusnya kita berfastabiqul khairat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memuji minuman laban ini, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan susu itu. Ia bisa menjadi minuman sekaligus makanan. Ada minuman jamaah sekalian yang hanya mengobati haus saja, tapi susu itu bisa mengobati haus dan lapar jamaah sekalian. Dan ini diantara minuman yang sangat disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari hadis ini pelajaran akhlak yang luar biasa dari Nabi, bagaimana Nabi tidak mau menzolimi orang meskipun itu anak kecil. Ini gilirannya anak kecil ini, maka Nabi minta izin dulu, kalau engkau ingin dahulukan yang sebelah kiri, maka itu menjadi hakmu. Namun Abdullah bin Abbas tidak mau mendahulukan orang karena ini masalah berkah. Sisanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang jamaah sekalian, hal-hal yang remeh seperti itu kita tidak perhatikan. Biasa kalau anak kecil itu kita anggap atau kita tidak pernah anggap jamaah sekalian. Padahal itu menjadi pendidikan baginya jamaah sekalian. Kadang anak kecil itu ditipu-tipu sama orang tuanya atau sama orang tua, orang yang lebih dewasa. Kadang tidak dianggap, tidak dihitung. Akhirnya menjadi pendidikan bagi anak. Oh begini ternyata kalau orang sudah dewasa. Bisa ternyata orang itu dilangkahi. Bisa orang itu ternyata tidak dianggap. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melakukan hal itu jamaah sekalian, meskipun kepada anak kecil. Makanya itu menjadi pendidikan karakter bagi sahabat. Meskipun saya dulu masih anak-anak, tapi karena hakku saya yang ada di samping kanan, Nabi tetap minta izin dulu. Ini sebenarnya giliran, tapi kalau engkau ingin dahulukan yang kiri, itu menjadi hakmu. Karena dia yang pemilik hak jamaah sekalian, meskipun ia anak kecil. Tapi kadang-kadang jamaah sekalian, orang seperti itu tidak dianggap lagi, ini kan anak kecil nih. Ini kan apalagi kalau kita ini kan tidak tahu, tidak paham yang begini. Akhirnya jamaah sekalian menjadi pendidikan yang buruk bagi anak-anak kita. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak beliau, terutama apa yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali kepada kaidah yang sering kita sampaikan, bahwa setiap kita memiliki selera makanan, minuman, dan pakaian masing-masing, dan asalnya semuanya adalah halal. Masalah pakaian, masalah minuman, al-aslu fil asya al-ibahah, asal dari segala sesuatu itu adalah mubah, kecuali hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mesti dan tidak harus apa yang dikonsumsi oleh Nabi tadi itu juga yang harus kita konsumsi, tapi minimal kita menjadikan pelajaran bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dahulu disenangi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan satu dua pertanyaan.
Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa tafadhal mashkura wa ma'jura. Iya, silakan Pak Jaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanya ke Ustaz mengenai Iya. apakah madu yang diminum oleh Nabi itu madu hitam atau madu hitam? Apakah madu ini sebaiknya dicampur dengan air biasa, air dingin atau air hangat? Iya. Oke, yang pertama. Yang kedua mengenai berkah Ustaz, bahwa makanan atau minuman bekas Nabi itu Iya. selalu berkah. Apakah kalau sekarang ini para ulama atau keturunan Nabi bisa juga ada berkahnya atau ada perubahannya terhadap hal tersebut? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, madu di masa Nabi itu madu hitam atau madu apa? Iya. Kalau kita lihat tadi hadisnya, madu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu madu yang umumnya itu madu yang manis. Ya, kalau madu hitam itu kan madu pahit ya. Iya, ada yang madu pahit. Jadi umumnya madu, ya madu yang manis. Belakangan kemudian berkembang ada madu hitam pahit, ada madu putih, ada bahkan di Arab itu madu khulta, madu untuk obat kuat. Yang madu yang dicampur dengan ginseng. Kayaknya juga beredar di kalangan jamaah. Itu variasi berikutnya itu. Ada yang madu saset itu sekarang banyak orang jual. Itu kan madu belakangan sudah dicampur dengan ginseng, dengan ongkat ali atau pasak bumi dan seterusnya. Iya. Jadi umumnya madu di masa Nabi SAW itu madu yang biasa, madu yang manis. Ya, dicampurnya dengan air yang biasa juga. Iya. Karena itu tadi mendinginkan air di masa Nabi SAW itu susah. Didiamkan bermalam itu pun dinginnya tidak sampai seperti air es di masa kita. Ya, jadi yang biasa saja. Iya. Kemudian bagaimana dengan ulama atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah juga memiliki keberkahan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang menjadi ijma itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Di kalangan ulama kita mengatakan kalau ia adalah orang soleh, betul-betul orang soleh, karena kita bisa merasakan jamaah sekalian. Ada orang itu memang baru dilihat mukanya itu sudah ada kesejukan dirasa di dalam hati jamaah sekalian. Ada orang yang memiliki hal yang seperti itu, orang soleh. Ada orang yang dari mukanya saja sudah terlihat ini orang mungkin ustaz tapi kayaknya ustaz maciko-ciko ini. Itu ada orang yang seperti itu jamaah sekalian. Tapi ada memang orang soleh baru dilihat mukanya saja itu sudah tenang kita rasa, belum pakai bertanya, belum pakai cerita, teguh sekali dirasa. Nah, untuk yang seperti ini sebagian ulama kita memang menyebutkan ada juga keberkahan dari peninggalannya jamaah sekalian, sisa tempat duduknya. Ya, makanya Imam Ahmad itu disebutkan kalau ada orang kesurupan mau diruqyah, tidak perlu dia datang, bawakan saja sendalnya, itu jin itu meronta-ronta. Ya. Karena memang ada orang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan karomah yang seperti itu. Cuma rata-rata yang seperti itu tersembunyi, bukan orang yang justru menggembor-gemborkan, apalagi dengan tendensi dunia untuk komersialitas, untuk komersil. Ya, saya ini kekasih Allah, saya ini wali Allah, lalu kemudian minta-minta kepada jamaah. Ya, padahal rata-rata orang soleh itu justru tersembunyi. Ia menyembunyikan dirinya, tapi umat tahu ini orang soleh ini. Dari mukanya saja, dari cara akhlaknya bergaul dengan sesama itu kelihatan. Taruh ada, taruh gaul, apa yang Anda bilang itu yang Anda lakukan. Itu terasa aja mas sekalian. Dan untuk yang seperti ini sebagian ulama kita mengatakan memang memiliki keberkahan, karena kebaikan itu yang melahirkan kebaikan, karena keberkahan itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang semakin bertambah. Tapi yang disepakati itu Nabi. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diperselisihkan, apalagi kalau sudah digempur-gemburkan seperti apa itu yang di Malaysia viral, Walid, ya, sampai air cuci kakinya diminum,
air mandinya diminum, dan dia gembur-gemburkan dirinya sebagai wali, bahkan sebagai Imam Mahdi. Ya, padahal ya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala rata-rata menyembunyikan dirinya jamaah sekalian, bukan untuk menggembur-gemburkan, apalagi dengan tujuan dunia atau tujuan nafsu. Wallahu taala. Ya. Silakan kalau tidak ada kita tutup. Ya. Iya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.